Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 2 September 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, hari ini saya ajak Anda, kita bersama merenungkan, kita ini adalah orang-orang utusan Tuhan. Tugas kita membawa orang ke kerajaan Allah, membawa orang pada Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil kita mendengar, kita membaca mujizat yang dibuat oleh Yesus lewat Simon dan kawan-kawannya, yaitu mujizat penangkapan ikan yang besar, yang luar biasa, yang tidak disangka-sangka oleh para murid sendiri, oleh Simon dan teman-teman. Tidak diragukan lagi, kerumunan orang banyak yang mendesak Yesus sehingga dia harus naik ke perahu, kemudian mengajar orang banyak dari perahu. Ada hubungannya dengan mujizat ini. Ya, orang banyak mereka lapar akan Tuhan, dan mereka sangat
ingin betul mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan Yesus. Dan Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran penting untuk murid-muridnya. Meskipun Simon lelah karena kerja kerasnya semalaman, tetapi yang luar biasa, Simon dia tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya. Atas firman-Mu aku akan menebarkan jala. Ketika Anda dan saya menemui kekecewaan dan kegagalan, pertanyaannya, apakah kita tetap mendengar firman-Nya dan menerima perintahnya, menjalankannya? Simon dan kawan-kawan gagal dalam menyebarkan jala sebagai seorang nelayan pada malam hari. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kekecewaan mereka alami, tapi karena permintaan Tuhan, Simon taat. Dia dengarkan firman, dia melaksanakan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kejadian dalam Injil memberitahu kita sebuah kebenaran penting tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita masing-masing untuk kemuliaannya. Tuhan mengharapkan dari kita hal-hal yang lebih besar daripada yang dapat kita lakukan sendiri. Ketika kita bekerja sama dalam pekerjaannya, kita mencapai jauh melampaui apa yang dapat kita lakukan sendiri. Santa Teresa dari Lisieux, seorang biarawati Karmelit yang meninggal karena penyakit tuberkulosis pada usia 24 tahun, dia menulis kepada seorang temannya demikian. Yesus memiliki kasih yang begitu luar biasa bagi kita, sehingga dia menghendaki agar kita memiliki bagian bersamanya dalam keselamatan jiwa-jiwa. Dia tidak ingin melakukan apapun tanpa kita. Pencipta alam semesta menunggu doa dari jiwa kecil yang malang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lain yang ditebus seperti itu dengan harga semua darahnya. Ketika firman Tuhan diucapkan, kerajaannya terungkap dan kekuatannya dilepaskan. Ketika orang menanggapi firman Allah dengan iman dan ketaatan, mereka diubah dan dijadikan ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan memilih orang-orang biasa seperti Anda dan saya sebagai utusan-utusannya, dan dia menggunakan keadaan yang biasa yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, dalam situasi kerja kita. Dia gunakan keadaan yang demikian untuk menarik orang lain ke dalam kerajaannya. Yesus menyampaikan pesan yang sama kepada kita hari ini. Kita akan menangkap orang untuk kerajaan Allah, membawa orang ke kerajaan Allah, jika kita membiarkan terang Kristus, terang Yesus Kristus bersinar melalui kita. Allah ingin orang lain melihat terang Kristus dalam kita, dalam cara kita hidup berbicara, dalam cara kita menyaksikan sukacita Injil. Dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus, Santo Paulus katakan, tetapi syukur kepada Allah yang di dalam Kristus Yesus selalu memimpin kita dalam kemenangan, dan melalui kita menyebarkan keharuman pengetahuan tentang Dia di mana-mana. Karena kita adalah aroma Kristus bagi Allah di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. Saudara dan saudariku seiman, apakah Anda dan saya bersaksi
pada orang-orang di sekitar kita tentang sukacita Injil? Dan apakah kita berdoa untuk tetangga, rekan kerja, sahabat, kerabat, agar mereka dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus dan bertumbuh dalam pengetahuan akan kasih dan kebenarannya? Terutama buat saudara dan saudari yang sudah dibaptis dan menjadi murid Kristus. Apakah kita bersaksi kepada mereka-mereka ini? Bersaksi tentang sukacita Injil. Dan tentunya kepada semua orang, kepada siapa saja, kita bersaksi tentang Tuhan, tentang sukacita Injil. Mari kita hidup sebagai utusan-utusan Tuhan setiap hari. Tiada henti mendengar dan mentaati firman-Nya, dan hidup memberikan teladan iman. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, isi hati kami dengan cinta dan kasih sayang bagi mereka yang tidak mengenal-Mu atau mengikuti-Mu. Semoga kami menjadi saksi kebenaran dan keselamatan-Mu yang baik bagi keluarga, sahabat, dan rekan kerja kami. Bantulah kami menunjukkan itu dalam sikap hidup kami sehari-hari. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita mohon berkat-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kasihi, segala usaha kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.